Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Faizarif dengan NIM 200103550 dari kelas B1 BK 2020. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang video layanan mata kuliah BK Pribadi dan Sosial dengan tema perilaku konsumtif di masa remaja. Nah, manusia sebagai makhluk hidup di dunia pasti memiliki banyak kebutuhan di dalam hidupnya. Tidak dapat dipungkiri, semakin berkembangnya zaman dan banyaknya produk yang dipasarkan hingga ada potongan harga, secara tidak langsung dapat meningkatkan perilaku konsumtif. Nah, dan remaja menjadi salah satu target potensial bagi para produsen. Penjual paham pada usia remaja sangat mudah tergiur dengan iklan untuk memenuhi gaya hidup di lingkungan sekitarnya. Sebelumnya, apa sih perilaku konsumtif itu? Perilaku konsumtif menurut Ancok dalam Haryani dan Herwanto tahun 2015 menyatakan bahwa perilaku konsumtif adalah kecenderungan manusia untuk melakukan konsumsi tiada batas, tidak lebih jarang manusia mementingkan faktor emosi dibandingkan faktor rasionalnya atau lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhannya. Atau bisa disimpulkan, perilaku konsumtif adalah suatu tindakan atau perilaku membeli serta menggunakan barang atau jasa yang berlebihan tanpa tujuan yang jelas. Lalu, apa yang menyebabkan perilaku konsumtif ini? Nah, faktor penyebab utama dari perilaku ini adalah ketidakmampuan individu dalam mengelola hasrat dan godaan untuk belanja, di mana individu yang melakukannya cenderung sulit untuk mengontrol diri ketika berbelanja. Di dalam dirinya selalu timbul keinginan dan memiliki dalam melihat suatu barang yang belum tentu bermanfaat untuknya. Misalnya nih, kamu sering buka aplikasi e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, TikTok Shop, lihat-lihat apa aja, malah nggak sadar check out barang-barang. Karena lapar mata aja tuh. Nah, jangan berkedok check out untuk self reward aja ya. Nah, ada dua faktor yang menyebabkan perilaku konsumtif. Yang pertama ada faktor internal. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal ini terdiri atas faktor motivasi di mana individu dalam membeli dan menggunakan barang atau jasa dipengaruhi oleh adanya dorongan dalam dirinya sendiri. Lalu untuk faktor eksternal terdiri atas faktor gaya hidup di mana individu dalam membeli dan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi pola kehidupannya aja agar tidak ketinggalan zaman. Lalu ada faktor iklan, di mana seorang individu dalam membeli dan menggunakan barang atau jasa mudah tertarik dan terpengaruh oleh yang dipromosikannya melalui iklan. Lalu ada faktor kelompok, di mana individu dalam membeli dan menggunakan barang atau jasa cenderung mengikuti apa yang dibeli dan digunakan oleh anggota kelompoknya saja. Lalu ada faktor model identifikasi diri, di mana individu dalam membeli dan menggunakan barang atau jasa karena terpengaruh oleh sosok-sosok yang diidolakan atau dikaguminya, sehingga menjadikan idolanya sebagai role model dalam hidupnya. Nah, seperti mengikuti gaya hidup atau barang yang dimiliki oleh idolanya. Lalu yang terakhir ada faktor keluarga, di mana individu dalam membeli dan menggunakan barang atau jasa dipengaruhi oleh anggota keluarganya. Nah, jika perilaku konsumtif ini terus-menerus hidup di dalam diri kamu, bisa berakibat cukup negatif loh. Perilaku konsumtif ini bisa menimbulkan dampak, di antara lain, yang pertama ada pola hidup yang boros dan akan menimbulkan kecemburuan sosial. Lalu yang kedua ada mengurangi kesempatan untuk menabung. Lalu yang ketiga adalah cenderung tidak memikirkan kebutuhan yang akan datang. Orang akan mengkonsumsi lebih banyak barang yang pada saat ini dibutuhkan tanpa berpikir kebutuhannya di masa yang akan datang. Selanjutnya ada aspek-aspek perilaku konsumtif yang dikemukakan oleh Lina dan Roshid dalam Haryani dan Herwanto 2015, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada impulsive buying. Nah, aspek ini menunjukkan bahwa seseorang membeli semata-mata karena didasari oleh hasrat tiba-tiba atau keinginan sesaatnya saja, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkannya, tidak memikirkan apa yang terjadi di kemudian hari, dan biasanya bersifat emosional. Lalu yang kedua ada non-rational buying. Nah, suatu perilaku ini di mana konsumen membeli sesuatu yang dilakukan semata-mata untuk mencari kesenangannya saja. Lalu yang ketiga ada wasteful buying. Nah, perilaku ini sebagai salah satu perilaku yang menghambur-hamburkan banyak dana tanpa disadari adanya kebutuhan yang jelas. Memang perilaku konsumtif ini tidak bisa lepas dari gaya hidup modern saat ini. Di satu sisi, perilaku konsumtif dapat memberikan kepuasan baik di fisik maupun psikologis. Namun seperti yang tadi sudah dijelaskan, jika perilaku konsumtif ini tidak terkontrol, dapat menimbulkan keborosan dan ketidakpuasan. Nah, berikut ini yang bisa kamu lakukan untuk terhindar dari perilaku konsumtif.
Yang pertama ada menetapkan prioritas. Jika ada penawaran barang baru atau barang yang menarik perhatian kamu, jangan terlalu cepat memutuskan untuk membelinya. Kamu bisa mengobservasi dan mencatat skala prioritas dari mana barang yang kamu butuhkan dan mana barang yang kamu inginkan semata. Lalu yang kedua adalah tanamkan kemandirian dalam diri. Nah, ini bisa membantu kamu bahwa mencari uang dan mengelolanya sendiri itu sulit. Nah, ini juga bisa membantu kamu melakukan hal-hal yang lebih produktif. Tidak semata-mata hanya melihat Shopee, melihat barang-barang yang lucu, melihat TikTok Shop. Lalu yang ketiga ada menabung. Nah, tentu menabung akan membuat kamu belajar cara mengatur keuangan dengan membagi macam-macam tabungan. Misalnya tabungan dana arjan, jangka pendek, jangka panjang, atau tabungan untuk membeli barang yang kamu inginkan. Nah, menabung juga bisa melatih kamu untuk belajar memahami segala sesuatu harus dengan proses, tidak ada hasil yang instan. Nah, menabung sedini mungkin juga bisa membantu kamu, membuat kamu belajar mengelola finansial untuk masa depan kamu nantinya. Setelah tadi sedikit penjelasan tentang materi layanan perilaku konsumtif di masa remaja. Semoga membantu kamu agar terhindar dari perilaku konsumtif. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.